Bagai petir di siang bolong. Bacaan diinspirasi dari kitab kedua Raja-Raja. Pada waktu kota Yerusalem dikepung, Sanherib Raja Asyur mengirim utusan kepada Hizkia Raja Yehuda. Ia berpesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan bahwa Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau telah mendengar apa yang dilakukan Raja-Raja Asyur terhadap segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan?" Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, demikian, "Ya Tuhan, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Condongkanlah telingamu, ya Tuhan, dan dengarkanlah. Bukalah matamu dan lihatlah, ya Tuhan. Dengarkanlah perkataan Sanherib yang telah mengirimkannya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa. Mereka pun telah menaruh para allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan." Lalu Nabi Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Inilah sabda yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak Dara, yaitu Putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-ngolokkan engkau, dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Cemburu Tuhan semesta alamlah yang akan melakukan hal ini. Maka beginilah sabda Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Ia juga tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia pun akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan membela kota ini untuk menyelamatkannya, demi aku dan demi Daud hambaku." Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur. Ia pulang lalu tinggal di kota Niniwe. Demikianlah sabda Tuhan. Siang itu aku dalam perjalanan pulang dengan bus Damri.
setelah menyelesaikan trip Baduy selama 2 hari 1 malam. Aku masih lelah, namun senang membayangkan berhasil jalan kaki trekking Baduy Dalam Ciboleger yang hampir 4 jam itu. Beberapa saat kemudian, aku membaca pesan-pesan WhatsApp yang selama 2 hari belum dibaca. Di perkampungan Baduy Dalam memang tidak diperkenankan menggunakan handphone. Lagi pula aku enggan menggunakan perangkat tersebut, mengingat medan trekking yang menantang. Terkejut, bingung, bertanya-tanya, campur menjadi satu saat membaca satu pesan yang isinya menuduh aku mempunyai affair dengan suaminya. Bahkan aku dituduh menerima sejumlah uang dolar. Sebuah tuduhan yang sangat tidak pernah aku perkirakan akan kualami dalam hidupku. Sejumlah pertanyaan berputar-putar dalam pikiran, mencari di mana letak salah sikapku, apa yang telah aku lakukan hingga tuduhan itu terjadi. Kuceritakan tuduhan tersebut kepada suami. Setelah hati serta pikiran tenang, kami memutuskan menjawab tuduhan tersebut cukup melalui pesan singkat tanpa memenuhi keinginan orang tersebut untuk bertatap muka. Bertemu dengan Pak Sutri yang sedang bermasalah bukan merupakan hal yang tepat. Aku sangat percaya dan menyerahkan segala perkara pada penyelenggaraan Roh Kudus. Saat itu Yerusalem sudah dikepung oleh Sanherib, Raja Asyur. Hizkia berada dalam posisi tertekan. Ia menerima surat dari Raja Asyur yang isinya merendahkan Allah yang disembahnya. Setelah membaca surat tersebut, Hizkia membawanya ke rumah Tuhan lalu dibentangkan di hadapannya. Ia berdoa, menyerahkan segala perkara kepada Tuhan dan percaya Allah akan menyelesaikan segala perkara yang dihadapinya. Allah telah berjanji akan membebaskan umatnya dari tangan musuh mereka. Terbukti malaikat Tuhan datang membunuh 185.000 tentara Asyur. Sanherib pulang lalu tinggal di Niniwe. Ia mati dibunuh anak-anaknya sendiri. Allah menghancurkan kesombongan mereka. Bisakah kita seperti Hizkia, dalam keadaan tertekan dengan setumpuk masalah dan diserang orang dengan ancaman, hinaan, fitnah, namun tidak membalas, melainkan membawa segala perkara kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan selalu mengandalkannya. Allah, Engkaulah benteng dan perisaiku. Ku ingin selalu berada dalam bait-Mu, karena kasih setia-Mu tidak berkesudahan dan tidak pernah berubah. Amin.